kasus mengenai MBG tersebut Pak. Kayak ada di beberapa daerah tuh MBG-nya tuh ada yang basi, terus anak-anak juga pada keracunan. Nah itu menurut saya lebih baik MBG difokuskan untuk bencana-bencana yang ada di Indonesia. Yang pertama fokusnya juga yang kayak sekarang ini lagi di Sumatera. Di Sumatera kan banyak kekurangan makanan, terus bahan pokok juga kurang banget di sana ya Pak. Jadi menurut saya pemerintah lebih baik memfokuskan MBG ini untuk bencana-bencana yang ada di Indonesia sampai gitu Pak. Iya Pak, tapi menurut saya sih sebenarnya sih kan memang program MBG ini kan memang seperti kayak Mbak Hansa tadi kan udah dijelasin ya, memang sudah ada sebelumnya. Nah harusnya dari pemerintah itu harusnya fokus kepada bencana itu, bukan berarti kita membubarkan atau mengalokasikan dananya ke bencana. Jadi kita harusnya jangan terkait antara MBG dengan bencana. Harusnya pemerintah itu fokus bencana, apakah pemerintah sanggup untuk mengatasi bencana itu atau tidak. Bukan berarti dengan ada MBG ini jadi semua orang tuh berpikir untuk MBG ini tuh dialihkan ke bencana, tidak Pak. Menurut saya itu kurang bijak. Karena memang pertama MBG sudah ada sebelumnya, terus yang kedua kan harusnya pemerintah punya dana tersendiri untuk dana darurat negara kan Pak. Nah itu harus diatur ulang kembali untuk dana bencana ini Pak. Jadi menurut saya sih tidak mendukung sih untuk MBG ini untuk dialokasikan ke bencana. Harusnya dengan opsi lain gitu Pak. Sepertinya ini topik yang sangat menarik yang dibahas. Seperti kata Ramania tadi, yang kontra sepertinya terhadap MBG ini karena harusnya perlu dialokasikan ke hal yang lebih positif atau karena memang sedang ada bencana. Tapi kalau menurut Mita sepertinya MBG harus tetap dijalankan ya, tetapi harus dipertimbangkan lagi supaya bencana di Sumatera juga tidak terpinggirkan gitu ya. Baik. Sepertinya perlu kita lanjutkan besok di pertemuan selanjutnya karena memang materi atau pembahasan topik kali ini sangat menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Nanti tolong ke teman-teman agar diberikan kelompok bagi yang pro maupun yang kontra agar kita dapat diskusi lebih terarah dan lebih sesuai. Dan masing-masing kelompok memberikan data yang konkret mengenai berita tersebut, mengenai anggaran, mengenai segala macam yang harus dilampirkan supaya kita karena berpikir kritis ini harus mementingkan dan memikirkan apakah berita ini hoax atau valid gitu ya. Jadi harus melampirkan data. Baik, untuk sekarang kita cukupkan saja. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Baik, kita akan melanjutkan materi yang kita bahas kemarin mengenai berpikir kritis terhadap media sosial tentang berita MBG ya. Kemarin kan ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai hal itu. Nanti teman-teman duduknya dipisah yang mana yang pro dan mana yang kontra. Nah, jadi kita akan membahas itu supaya lebih sistematis dan lebih jelas nantinya. Baik Pak. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan pada pertemuan kali ini mengenai diskusi tentang MBG. Dimulai dari yang kontra terlebih dahulu, bagaimana apa yang ditemukan, data-datanya atau apa yang mau disampaikan, silakan. Kalau sekarang kita lagi tahun dulu ya Pak MBG. Jadi dana MBG itu bisa dialihkan sementara untuk ke Sumatera. Jadi kira-kira ada
bantuan tuh kadang nggak sampai ke pedalaman desa gitu Kak. Jadi ada banyak kayak desa-desa yang belum dapat bantuan dari luar. Nah, terus meskipun Kemenke ngeklaim 60 triliun cukup, faktanya 51 triliun untuk Aceh, Sumbar, Sumut belum terdistribusi atau lambat. Jadi pengalihan dana MBG ini dapat mempercepat untuk pemulihan di area Sumatera. Itu sih Kak, kalau dari kita. Gimana buat tim pro-nya? Baik, penjelasan dari tim kontra ini sudah sangat cukup jelas ya. Seperti yang disampaikan, katanya kalau MBG ini sepertinya harus dialihkan ke Sumatera karena memang sekolahnya juga lagi jadwal libur, karena tidak ada aktivitas di sekolah sehingga seharusnya MBG juga dihilangkan untuk sementara jadwal sekolah libur ini ya. Baik, nanti kita akan diskusikan lagi bagaimana selanjutnya dari tim yang pro. Kalau dari kami, dari beberapa data yang telah kami dapatkan, dari situ kan kita bisa lihat sama-sama nih, dari yang tadinya mau dihilangkan tapi ternyata malah menjadi suatu bantuan yang tidak disangka-sangka. Tapi nyatanya dapur MBG ini juga malah menjadi dapur darurat loh di sana, dan dengan kata lain menjadi bantuan lah gitu. Mungkin izin bertambah juga kan Mbak. Ini kan selain kita anggap tidak menghiraukan MBG lah, kita fokus kepada bencana ya. Seperti yang sudah saya cari informasi, pemerintah itu telah melakukan berbagai aksi, dan memang mungkin karena sekarang media itu cukup maksudnya kalau kita itu hanya menerima informasi secara mentah-mentah tanpa mencari informasi terlebih dahulu kan, jadi yang di masyarakat kan mungkin menilai pemerintah itu tidak melakukan apa-apa kan terhadap bencana. Nah, sehingga kita harus mencari tahu nih, pemerintah itu telah memberikan aksi, yaitu seperti membangun 1050 rumah sementara untuk para korban. Yang kedua, dana darurat siap yang sudah dijelaskan sama Mbak Kansa, yaitu senilai 60 triliun. Yang selanjutnya yaitu reduksi dapur gratis yang sebelumnya MBG, nah itu membantu para korban di sana. Terus yang selanjutnya kolaborasi dengan PBB dan pengawasan KPK. Terus selanjutnya target 100 hari pemulihan zona terdampak. Jadi sebenarnya sih pemerintah juga di belakang layar mungkin tanpa sepengetahuan masyarakatnya, mereka juga melakukan aksi. Jadi bukan berarti dengan adanya MBG kita seakan-akan bisa dialihkan dengan bencana, tetapi sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan actionnya tanpa mengalokasikan MBG itu. Kalau dari kami, dari beberapa data yang telah kami dapatkan, ini Menteri Keuangan Purbaya itu sudah memberikan anggaran bencana 60 triliun dan beliau mengatakan anggaran tersebut sudah cukup. Nah, kalau yang tadi dibilang kan sekarang libur sekolah nih, harusnya kan anggaran itu mungkin dikesampingkan dulu atau dialihkan gitu. Nyatanya dari data yang kami temukan di lapangan, dapur MBG itu malah jadi dapur darurat di tengah bencana tersebut. Berarti kan dengan adanya MBG itu tetap membantu. Baik, kalau dari yang tim pro ini tetap harus dilanjutkan ya, karena memang anggaran juga bisa dibagi ke Sumatera dengan jadwal libur sekolah ini. Jadi tetap harus berjalan gitu ya. Seiring MBG tetap berjalan, Sumatera juga dapat bantuan gitu. Baik. Kalau sebenarnya kalau menurut Bapak MBG ini tetap dijalankan saja karena memang sudah dari awal sebagai program kerja pemerintah dan sudah dilaksanakan juga.
Jadi kalau berhenti di tengah jalan juga sepertinya kurang etis atau bagaimana gitu, karena kan ini sudah menjadi program kerja dari pemerintah. Tapi MBG ini juga harus perlu dipikirkan secara ulang atau harus dikaji lebih dalam lagi bagaimana anggarannya, apakah dana tersebut terlalu besar atau tidak, apakah sasarannya tepat, apakah di lapangan sesuai nilai gizinya sehingga tidak menimbulkan keracunan bagi siswa yang mendapatkan MBG tersebut. Jadi harus pemerintah ini harus mengkaji lebih dalam lagi. Mungkin pembahasan pada hari ini mungkin cukup sekian saja. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang yang tidak hadir siapa? Ada satu. Siapa? Yang Oh, ada Siti Romdona ya. Untuk yang tidak masuk tolong sampaikan untuk membuatkan tugas berupa video mengenai pemaparan untuk mengenai di pemaparan MBG ini bagaimana berpikir secara kritis. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di video argumentasi ini. Bayangkan, banjir bandang dahsyat yang melanda Sumatera akhir 2025. Di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, terendam air bah. Ribuan keluarga kehilangan rumah, anak-anak kelaparan, kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah. Namun di tengah krisis nasional ini muncul kontroversi panas, yaitu usulan DPR untuk mengalihkan dana program makan bergizi gratis atau MBG senilai 60 triliun ke penanganan bencana. Menteri Keuangan menolak keras, mengklaim anggaran bencana sudah lebih dari cukup. Pertanyaannya sederhana, apakah pengalihan dana MBG merupakan langkah tepat untuk penerapan penyaluran yang efektif? Apakah pro atau kontra yang lebih kuat? Mari kita akan bedah argumen secara mendalam berdasarkan fakta terkini dari berita resmi akhir 2025. Mari kita mulai dengan argumen pro pengalihan dana. Pertama, kita dukung kuat usulan pengalihan dana MBG. Alasannya sangat logis dan mendesak. Program MBG memang dirancang khusus untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi siswa sekolah di seluruh Indonesia. Namun, siswa sekolah di seluruh Indonesia saat banjir besar melanda Sumatera dan sekolah libur panjang, dana 60 triliun itu menjadi tidak efektif. Charles Honoris dari DPR RI dengan tegas menyatakan bahwa dana MBG tidak terganggu sama sekali karena sekolah tutup total. Lebih baik dana itu dialihkan untuk kebutuhan gizi darurat para pengungsi bencana. Bayangkan saja, Badan Gizi Nasional sudah menghabiskan miliaran rupiah untuk bencana Sumatera. Tapi kebutuhan total mencapai 51 triliun. Pengalihan dana MBG bisa langsung membiayai makanan siap saji, obat-obatan, dan fasilitas pengungsian sementara. Fakta menunjukkan bahwa Badan Gizi Nasional pernah mengirim 1,6 juta porsi makanan MBG ke Sumatera Utara. Tapi itu hanya solusi temporer. Jika dialihkan secara permanen untuk masa darurat, prioritas gizi bagi anak-anak korban banjir jauh lebih urgent daripada siswa di daerah aman. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada 500.000 pengungsi yang membutuhkan nutrisi cepat, bukan menunggu sekolah buka lagi. Selain itu, pengalihan ini efisien karena MBG saat libur sekolah justru hemat biaya triliunan. Realokasi tidak akan mengganggu target nasional penurunan stunting sebesar 82%. Ini bukan memotong MBG selamanya, melainkan adaptasi darurat yang bijak. Penghematan dari libur sekolah bisa langsung menyelamatkan nyawa di Sumatera sekarang juga. Argumen pro ini menang telak karena fokus pada prioritas hidup dan efisiensi dana di saat kritis.
Sekarang mari kita dengar sisi kontra pengalihan dana MBG yang ternyata lebih kuat dan strategis. Pemerintah berkomitmen penuh menjalankan MBG tanpa potongan apapun. Menteri Keuangan Purbayayuda menegaskan dengan jelas bahwa dana penanganan bencana Sumatera sudah cukup dan tidak perlu mengambil dari anggaran MBG sama sekali. Fakta konkret yaitu anggaran pasca bencana mencapai 60 triliun dari APBN yang justru lebih besar dari kebutuhan 50 triliun Badan Gizi Nasional. Usulan DPR untuk alihkan dana sudah ditolak karena MBG adalah prioritas nasional jangka panjang. Bukti nyatanya yaitu pada November 2025, Badan Gizi Nasional berhasil menyalurkan 1,6 juta porsi makanan MBG langsung ke posko pengungsian di Sumatera Utara. Program ini tetap berjalan meskipun sekolah libur melalui distribusi fleksibel ke pengungsi. Mengalihkan dana berisiko besar karena MBG menargetkan 20 juta siswa nasional untuk mengurangi stunting secara berkelanjutan. Jika dipotong, anak sekolah di luar Sumatera akan kekurangan gizi, malah memperburuk masalah nasional. Realokasi anggaran kesehatan ke MBG sebelumnya sudah menuai kontroversi, apalagi tambahan bencana yang bisa ciptakan defisit gizi jangka panjang. Menteri Sekretaris Negara menyatakan bahwa anggaran pasca bencana bisa disesuaikan secara fleksibel tanpa menyentuh MBG. Selain itu, ada sumber dana alternatif seperti penggalangan lazismu yang sudah himpun 1,6 miliar untuk korban Sumatera. Argumen kontra ini unggul karena menjaga keberlanjutan MBG sebagai program strategis, sementara pemerintah punya cadangan anggaran lain yang memadai. Untuk meringkas perbandingan pada aspek efisiensi dana, pro lebih unggul karena hemat libur sekolah untuk kebutuhan bencana Archer. Tapi kontra lebih kuat di dampak jangka pendek dengan menyalurkan MBG tetap ke posko pengungsian. Di resiko jangka panjang, pro adaptasi darurat sementara, kontra lindungi target stunting nasional. Secara keseluruhan, kontra lebih seimbang. Jadi di sini kesimpulannya, argumen pro pengalihan dana MBG memang logis untuk efisiensi darurat banjir Sumatera. Tapi argumen kontra lebih kuat karena pemerintah sudah punya anggaran 60 triliun yang cukup. Dan MBG tetap menjadi prioritas nasional tanpa terganggu. Solusi hybrid terbaik adalah alokasikan 20% dari MBG sementara ke bencana tanpa memotong inti program. Libatkan kolaborasi DPR dan pemerintah serta tambah crowdfunding seperti lazismu. Dengan cara ini penyaluran dana jadi optimal tanpa kontroversi berkepanjangan. Ayo teman-teman, mari dukung kebijakan bijak demi kesejahteraan rakyat.